Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang jawab salam saya diberi kesehatan. Amin. Utangnya lunas-lunas. Amin. Nah, di sini saya dan Indra akan mengimbaskan materi esensial saja Ibu karena sebenarnya ini ada 7 modul yang kita rangkum, yang kita ambil materi-materi intinya saja dalam pembelajaran mendalam. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu untuk kita simak tentang materi pembelajaran mendalam yang akan kami sampaikan. Saya serahkan kepada Ibu Indra untuk memaparkan rumus pembelajaran mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, saya akan paparkan apa yang kami dapat selama pelatihan pembelajaran mendalam selama 6 hari ya. Apa itu pembelajaran mendalam? Pendekatan yang memuliakan dengan menekankan apa penciptaan suasana belajar dalam proses pembelajaran. Berkesadaran, bermakna, menggembirakan melalui olah pikir, olahraga, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Bagaimana itu rasa, Bu? Merasakan apa yang mau oleh siswa. Oke. Rumus pembelajaran mendalam ada beberapa ya, yaitu dimensi kelulusan, prinsip pembelajaran, pengalaman pembelajaran, dan kerangka pembelajaran. Di sini bisa dapat diartikan misalnya 8334 ya, yaitu kelulusan, prinsip pembelajaran, pengalaman pembelajaran, dan kerangka pembelajaran. Delapannya ada yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan pengalaman kritis. Yang Itu yang delapan. itu. Yang ketiga bermakna, yaitu prinsip pembelajaran ada 3, yaitu bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Sedangkan pengalaman pembelajaran ada 3 ya, mengaplikasikan, memahami, dan merefleksikan. Sedangkan kerangka pembelajaran ada 4, lingkungan pembelajaran, pedagogis, kemitraan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Oh, 8, 8334. 8 dimensi profil kelulusan, 3 pembelajaran, 3 prinsip pembelajaran, 3 pengalaman pembelajaran, dan 4 kerangka pembelajaran. ada yang lain. Ini adalah 8 dimensi profil kelulusan. Ya. Prinsip pembelajaran ada 3, berkesadaran, bermakna, dalam menggembirakan. Berkesadaran yaitu kenyamanan peserta didik dalam belajar dipengaruhi oleh fokus, konsentrasi, perhatian, kesadaran berpikir, keterbukaan terhadap perspektif baru, dan keingintahuan terhadap
serta pengalaman baru. Sedangkan bermakna pengalaman belajar yang terkait dengan pengalaman sebelumnya bermanfaat dalam konteks baru, berhubungan dengan disiplin ilmu lain dan mendukung pembelajaran seumur hidup. Terus menggembirakan, lingkungan pembelajaran yang efektif mencakup aktivitas yang menarik, memotivasi dan menginspirasi untuk mencapai keberhasilan belajar. Itu adalah prinsip pembelajaran. Sedangkan penerapan prinsip pembelajaran mendalam ada 3 juga ya, yaitu berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Di mana berkesadaran yaitu kenyamanan peserta didik dalam belajar, fokus, konsentrasi dan perhatian, kesadaran terhadap proses berpikir, kesempatan peserta didik dalam mengembangkan strategi belajarnya, keterbukaan terhadap perspektif baru, keingintahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Sedangkan yang bermakna kontekstual dan atau relevan dengan kehidupan nyata, keterlibatan peserta didik berperan dalam pemecahan masalah atau isu terhadap kehidupan nyata, keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya, kebermanfaatan pengalaman belajar untuk diterapkan dalam konteks baru, keterkaitan dengan bidang ilmu lain, belajar sepanjang hayat. Sedangkan menggembirakan, lingkungan pembelajaran yang interaktif, aktivitas pembelajaran yang menarik, minat dan rasa ingin tahu, menginspirasi, tantangan yang memotivasi tercapainya keberhasilan belajar, memberikan ruang untuk prakarsa kreativitas sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan. Ini adalah penerapan prinsip pembelajaran mendalam yang ada 3, berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Sekarang kerangka pengalaman belajar ada 3 ya, memahami, mengaplikasikan dan merefleksi. Memahami, tahap awal peserta didik melibatkan konsentrasi pengetahuan untuk memahami konsep diri berbagai sumber pengetahuan. Di fase ini mencakup pengetahuan esensial, aplikatif, serta nilai karakter. Mengaplikasikan pengalaman belajar menunjukkan bagaimana peserta didik mengaplikasikan pengetahuan secara kontekstual yang diperoleh melalui pendalaman pengetahuan. Yang ketiga, merefleksi, proses di mana peserta didik mengevaluasi dan memaknai tindakan nyata yang telah dilakukan, melibatkan regulasi diri termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi secara belajar mandiri. Yang terakhir, kerangka pembelajaran ada 4. Praktik pedagogis, yaitu strategi mengajar yang dipilih oleh guru untuk mencapai tujuan belajar, seperti model atau metode belajar yang dipakai guru. Yang kedua, lingkungan pembelajaran, di mana integrasi antara ruang fisik, virtual, dan budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam. Yang ketiga, kemitraan pembelajaran, membentuk hubungan yang dinamis antara guru, murid, orang tua, komunitas, dan mitra profesional. Yang keempat, manfaat digital. Teknologi digital dapat dimanfaatkan dalam perencanaan,
Intinya di sini Bapak Ibu, kita harus menerapkan dari tidak tahu menjadi tahu. Istilahnya PPT ke PPD. Semakin belajar, semakin mendalam. Semakin di depan. Oke, saya serah kepada Ibu Ina. Ya mah, kita betul-betul Jadi itulah tadi inti dari pembelajaran mendalam, ada rumusnya, yaitu 8 dimensi profil lulusan, 3 prinsip pembelajaran, 3 lagi apa? Pengalaman belajarnya, dan 4 kerangka pembelajaran. Jadi 8 dimensi profil lulusannya ada 3. Dimensi profil lulusannya ada 3. Ada berapa Ibu? Bapak? Ya, dimensi profil lulusannya ada 8. Kerangka Ibu. Cicik Ibu, apakah masih fokus ya atau tidak? Prinsip pembelajarannya ada? Oke, apa saja Bapak Ibu? bermakna. Ya, bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan. Kemudian pengalaman belajarnya ada dalam apa itu? Memahami, mengaplikasikan, dan yang terakhir kerangka pembelajarannya ada. Oke. Jadi kalau saya bilang pembelajaran mendalam, semakin belajar semakin mendalam. Oke, Bapak Ibu? Oke. Kita coba dulu 1, 2, 3. Pembelajaran mendalam. Untuk apa kita di sini? Untuk belajar dan bersenang-senang. Untuk apa kita di sini? Oke, jadi saya lanjutkan ya. Bagaimana pengimplementasian pembelajaran mendalam dalam perangkat pembelajaran, yaitu RTP, atau sekarang bukan lagi istilahnya RTP Bapak Ibu ya, dalam pembelajaran mendalam bukan juga lagi modul belajar, tapi lebih singkat lagi menjadi rencana pembelajaran. Adakah format bakunya? Untuk rencana pembelajaran tidak ada format baku yang disediakan oleh pemerintah, tapi bagaimana kita sebagai guru mendesain atau merancang rencana pembelajaran yang lebih inovasi atau lebih kreatif sesuai dengan kita. Biasanya garis besarnya bukan rencana gitu. Iya. Rencana ini bisa bilang ini pertama berbeda bagaimana. Tetapi Ibu, di dalam rencana pembelajaran itu ada 4 komponen yang harus ada atau yang harus tercermin dalam rencana pembelajaran, yaitu yang pertama adalah identifikasi. Identifikasi di sini yang pertama mengidentifikasi kesiapan muridnya. Jadi di sini kita harus menganalisis karakteristik atau pengetahuan awal siswa sampai di mana awal pengetahuan awalnya anak-anak. Jangan langsung memberi materi yang terlalu tinggi. Kita cari tahu dulu melalui pertanyaan pemantik. Ya. Kemudian di identifikasi juga tercermin bagaimana memahami karakteristik materi pelajaran yang akan kita ajarkan ke anak-anak. Dan yang ketiga yaitu menentukan dimensi profil lulusan. Jadi tidak semuanya, tidak mesti harus 8 dimensi profil tercermin dalam rencana pembelajaran tak. Nanti kita kaitkan yang mana bisa dimensi itu yang masuk dalam materi pelajaran tak. Kemudian yang kedua ada namanya desain pembelajaran, yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini diambil dari menganalisis Luli CP. Bapak Ibu,
Kita analisis dulu CP, kemudian kita buatkan tujuan pembelajaran dari melihat taksonomi Bloom dan taksonomi Solo. Kemudian yang kedua yaitu menentukan kerangka pembelajaran. Yang tadi 4, praktik pedagogis. Praktik pedagogis di sini maksudnya adalah model atau metode pembelajaran apa yang kita ingin ajarkan ke anak-anak, misalkan PBLK, PJBLK. Jadi tercermin nanti di dalam rencana pembelajaran Kak. Kemudian kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran di sini bisa melibatkan yang lingkungan sekolah ini sebentar bunda. Kemitraan pembelajaran ini bisa lintas mata pelajaran, misalkan mapel IPAS bisa masuk guru agama untuk menilai, misalkan materi siklus air, bagaimana kalau boros si air kan tercermin di situ dalam pembelajaran agamanya anak-anak. Kemudian lingkungan pembelajaran bisa dilakukan di kelas ataupun di luar kelas, dan pemanfaatan digital di sini bisa pakai LCD atau menggunakan TIK. Pak Ali juga ya. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman belajar. Pengalaman belajar di sini di RPK nanti itu tercermin prinsip pembelajaran yang dalam, yaitu berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Sebentar saya perlihatkan contoh RP yang telah kami susun pada saat pelatihan. Kemudian mendeskripsikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Jadi ini keduanya, prinsip dan pengalaman, nanti tercermin di rencana pembelajaran Kak pada langkah-langkah kegiatan. Dan yang keempat yaitu asesmen. Asesmen di sini asesmen awal pembelajaran, asesmen proses, dan asesmen akhir. Biasa sumatir atau jadi saya akan perlihatkan RP yang telah saya susun. Saya pilih mapel IPAS kelas 5. Kenapa kelas 5? Karena kebetulan itu hari yang lengkap media aku kelas 5. Iya, kalau ini untuk kelas tinggi, nanti Bu Indra bisa perlihatkan bagaimana RP untuk kelas rendah. Jadi di RPK itu ada tadi harus ada 4 ya, harus ada 4 komponen. Yang pertama identifikasi. Di identifikasi itu harus ada kemampuan awal siswa tak? Kan ini pelajaran yang materinya adalah siklus air. Jadi pengetahuan awalnya anak ya harus memiliki pengetahuan dasar tentang apa itu air dan apa kegunaannya. Kemudian di identifikasi juga harus ada tercermin dimensi profil pelajar Pancasilanya. Kalau di sini saya ambil semua 8 karena memang waktu tugasnya kita disuruh harus 8 tercermin, tapi tidak diwajibkan ke 8-8-nya dimasukkan ke dalam rencana pembelajaran. Jadi sesuaikan ini dengan materi materi yang kita bawa, misalkan penalaran kritisnya, yaitu di mana tercermin penalaran kritisnya, yaitu pada saat siswa mengidentifikasi tahapan siklus air dan menjelaskan keterkaitannya. Di mana pada saat kesehatannya, dimensi kesehatannya tercermin pada saat siswa menerapkan pola hidup bersih agar tidak mencemari sumber air. Jadi kita harus kaitkan dengan materi pelajarannya. Next. Kemudian kita tampilkan juga CP-nya di desain pembelajaran. Yang pertama yaitu CP. CP kan sudah ada kan? Sudah ada semua. Kemudian kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Di sini harus melihat taksonomi Bloom.
kata ininya. Ya, kata operasionalnya. Kemudian di praktis pedagogisnya itu ada model dan metode yang kita pakai. Yaitu di sini saya memakai model PJBL dan metodenya itu anak-anak berdiskusi, kemudian dibagi per kelompok, kemudian dia presentasikan dan dia demonstrasikan. Kemudian ini mitra. Mitranya yaitu murid, guru, bisa juga ditambah, kan ada tadi yang apa lagi? Ya, guru agama bisa dilibatkan di sini. Jadi bisa kita tambah di sini guru agama. Jadi dia lihat bagaimana kalau anak-anak boros air juga pada saat berwudu. Kemudian lingkungan pembelajarannya. Di sini ada 3 ruang fisik. Saya manfaatkan di ruang kelas saja, yaitu karena anak-anak akhirnya dia akan membuat diorama tentang siklus air. Kemudian ruang virtualnya, media yang saya pakai yaitu MPI dan video pembelajaran. Kemudian budaya belajarnya yaitu kolaboratif, berpartisipasi aktif dan rasa ingin tahunya. Kemudian ke bawah. Kalau ini di atas hampir sama nih dengan modul ajar yang lainnya. Di sini intinya Bapak Ibu, di pengalaman pembelajaran pada tahap langkah-langkah pembelajaran. Di sini kita cerminkan ini warna merah, ada warna merah, ada warna biru. Warna merahnya itu tadi adalah prinsip pembelajaran, di mana pada saat salah satu siswa memimpin doa dan mengecek kehadiran dan kesiapan murid, berarti di sini kita membuat anak-anak atau ya sadar bahwa ada di kelas, bahwa mau belajar. Jadi kita cerminkan, harus kita tampilkan di RPTA. Ini adalah prinsip pembelajarannya, yaitu berkesadaran. Kemudian yang di sini murid mengungkapkan pendapatnya terkait pertanyaan guru, berarti dia sudah tahap di bermakna dan tahap memahami. Kemudian di kegiatan inti itu harus ada sintaks dalam model pembelajaran tadi yang kita ambil. Karena tadi saya mengambil model pembelajaran PJBL, jadi sintaks yang pertama itu menentukan pertanyaan mendasarnya. Jadi harus juga kita tampilkan ini. Intinya harus ditampilkan prinsip dan pengalaman belajarnya pada langkah-langkah kegiatannya. Iya. Kalau model apa kita pakai harus ada sintaksnya. Kalau bertanya ada kenapa dong, bisa saja di kegiatan itu bisa anak-anak memahami, bisa juga menggembirakan, bisa juga tiga-tiganya prinsip pembelajaran kita tampilkan di RPTA. Jadi tidak mesti di satu, bisa ketiga-tiganya. Kemudian ada jenis asesmennya, ya seperti di pada modul ajar sebelumnya ya Bapak Ibu, dan rencana RPP. Ada tahap asesmen diagnostiknya, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Kemudian ditampilkan juga lampiran dan bahan ajarnya apa. Jadi ini adalah contoh rencana pembelajaran untuk kelas tinggi. Hampir sama di sebenarnya Bapak Ibu untuk kelas rendah ya. Harus ada tadi 4 komponen dalam rencana pembelajaran. Yang pertama adalah identifikasi, yang kedua adalah desain pembelajaran, yang ketiga pengalaman belajar, dan yang keempat harus ada asesmen. Oke. Jadi itulah tadi pemaparan materi pembelajaran mendalam dari kami berdua. Saya ucapkan terima kasih. Adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya?
Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi di situ muncul 8 profil pelajar. Adakah profil lulusan? Adakah misalnya maksimal harus berapa? Bisa 1 atau harus lebih dari 1? Ya, terima kasih. Iya. Berani juga. Jadi terima kasih Bu Hida atas pertanyaannya. Nah, apakah 8 dimensi profil lulusan ini harus kita masukkan ke dalam rencana pembelajaran ke 8-8-nya? Tidak mesti Bapak Ibu, karena minimalnya 3 dimensi profil yang kita masukkan ke dalam RPI, minimal 3. Kita sesuaikan dengan materi. Masih ada Bapak Ibu? Iya, tinggal pelaksanaan. Jadi tidak ada RPP yang terbaik, tidak ada RPP yang terbaik. Tapi bagaimana kita mengaplikasikannya kepada anak-anak. Jadi cukup sekian penyampaian. Oh, masih ada? Kesadaran, itu saya mau betul-betul yang berkesadaran. Mungkin bisa mungkin itu ada utama saya terkait berkesadaran, mungkin baik dari siswanya maupun dari gurunya. Dua-duanya harus punya kesadaran. Dan siswa itu mungkin dia harus sadar bahwa kita ini berada di dalam kelas juga untuk apa. Nah, sama juga guru kita berada di dalam siswa, kita harus punya kesadaran bahwa untuk apa kita harus melakukan apa untuk siswa. sama tahu ada memang apa itu di dalam ada Biasanya jadi kesadaran mengajar ya. ini memang punya nyaman itu aja Ini ya tuh. Dari atas. Jadi kamu begini. Dalam pembelajaran mendalam yang di sini tadi Ibu yang dijelaskan tadi Indra, yaitu bagaimana kita membuat peserta didik itu nyaman di dalam kelas. Ya, harus juga biasa kan ada fokus, konsentrasi. Jadi bahwa itu anak-anak belajar sadar mau belajar. Supaya nyaman juga kasih kelas. Penerapannya dalam prinsip berkesadaran. Ya, ingin tahu bagaimana siswa ingin tahu terhadap pengetahuan dan pengalaman barunya. Misalkan siklus air. Bagaimana itu tuh siklus air? Biasanya lihat hujan. Nah, itu kita bilang siklus air kalau turun ke hujan, ya nanti kita jelaskan lagi lebih mendalamnya bagaimana itu siklusnya. Air mata siklusnya bagaimana? Tercapainya keberhasilan belajar aha moment. Yang bagaimana itu aha moment? Oh, misalnya ada siswa begini. Oh, begitu kepala ibu. Oh, begitu kepala guru. Itu yang dimaksud dengan aha moment. Bahwa anak-anak itu sudah tahu nih. Oh, ternyata begini. Begitu kan baik. Begitu kan baik Bu Indah. Kayak membuat proyek-proyek. Ya, diberikan ruang bahwa kita sebentar akan membuat apakah diorama siklus air. Kita memberi ruang kepada anak-anak. ruang pernapasan. Ya, alat praktik pernapasan. Warna dan apa penjelasan tentang Masih ada Bapak Ibu yang ingin kita tanyakan? kita serius mau Oke, kalau begitu terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami berdua. Nanti untuk
sebelumnya di Januari Oktober. Oke, terima